Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Rahayu dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyimpanan arsip itu terbagi menjadi 5 sistem. Yang pertama ada sistem abjad, yang kedua ada sistem tanggal, yang ketiga ada sistem wilayah, yang keempat ada sistem masalah, dan yang kelima ada sistem nomor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Sistem tanggal ini merupakan sistem yang disusun menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Dan sistem ini juga adalah sistem yang cukup mudah dan sederhana daripada sistem yang lainnya. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah map Snellhacker, pensil, guide atau pembatas kertas, perforator atau pelubang kertas. Setelah semua alat atau bahan sudah kita persiapkan, mari kita langsung ke langkah-langkahnya. Adapun susunan dari penyimpanan arsip sistem tanggal ini dimulai dari buku agenda surat, daftar indeks arsip, daftar isi arsip, lalu surat-surat yang disusun berdasarkan sistem tanggal. Nah, cara menyusunnya dimulai dari tanggal yang terkecil itu pertama dulu dimasukkan, dan nantinya akan yang terakhir ketika dibuka dari depan ya. Kita langsung praktekkan apa yang sudah dibahas tadi, oke? Baik, di sini saya udah ada sebuntelan surat yang sudah dilubangi ya, atau sudah di perforator tadi. Nah, yang langkah pertama itu kita harus memisahkan dulu mana surat masuk dan juga mana surat keluar. Cara mengetahui surat masuk atau surat keluar di dalam surat itu dengan melihat kop suratnya ya. Ini kop surat, ini yang dinamakan kop suratnya ya. Terus kalau misalnya ya perusahaan saya itu bernama PT Kanti Nugraha. Saya sebagai salah satu staf dari PT Kanti Nugraha ya. Lalu jika ada kop surat dengan nama PT Kanti Nugraha, berarti itu perusahaan saya, dan surat itu merupakan surat keluar karena dikeluarkan dari PT Kanti Nugraha, yaitu dari perusahaan saya. Nah, sedangkan di sini ada PT Jerami Semi, yang berarti surat ini merupakan surat masuk karena surat ini dari perusahaan lain yang ditujukan kepada perusahaan saya. Nah, ini contoh surat masuk dan surat keluar ya. Yang ini merupakan surat masuk karena ini dari perusahaan lain ya, masuk ke perusahaan saya. Dan ini karena tadi saya di awal udah menyebutkan bahwa saya sebagai staf dari PT Kanti Nugraha, yang di sini kop suratnya itu dari PT Kanti ya. Berarti ini dikeluarkan dari perusahaan saya. Nah, setelah mengetahui mana surat masuk dan juga mana surat keluar, yang surat masuk kita ambil dulu ya. Yang surat masuk kita tambahkan tanggalnya, ini tanggal suratnya sebagai pencatatan di dalam buku agenda ya. Kita tambahkan dulu tanggalnya 2 hari ya, 2 hari aja, menjadi tanggal 26 April 2016. Nah, karena dari perusahaan saya itu menginstruksikan atau memberi perintah untuk penambahan tanggal dalam pencatatan buku agenda itu 2 hari, jadi saya menambahkannya 2 hari. Jikalau tidak ada perintah ya, misalnya dari perusahaan atau instansi itu tidak ada perintah penambahan tanggal, maksimal penambahannya itu adalah 3 hari ya. Jadi kalau misal ditambah 3 hari ini menjadi tanggal 27 April 2016 ya. Tetapi di sini saya mau menambahkan 2 hari ya, menjadi tanggal 26 April 2016. Oke, menjadi tanggal 26 April 2016 ya. Semua surat masuk, ini semua surat masuk sama ya, ditambah tanggalnya 2 hari. Terus yang ini juga tanggal 22 April menjadi tanggal 24 April 2016. Nah,
Penambahan tanggal ini untuk memudahkan kita dalam pencatatan di dalam buku agenda ya. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa sih surat masuk itu harus ditambah tanggalnya gitu 2 hari atau 3 hari? Ya karena kan surat masuk itu surat dari perusahaan lain ke perusahaan kita, dan pasti membutuhkan waktu untuk sampai ke perusahaan kita ya. Nah kalau misalnya ya ini surat dari Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan perusahaan kita itu ini yang PT Kanti Nugraha ini kan berasal atau berlokasi di Yogyakarta, pasti membutuhkan waktu ya untuk sampai di perusahaan kami di Yogyakarta ya kan. Jadi untuk memudahkan pencatatan mana surat masuk yang terlebih dahulu masuk ke perusahaan kita, yaitu dengan ditambah tanggalnya 2 hari ya atau 3 hari, bagaimana kebijakan instansi kalian. Oke, selain menambahkan tanggal, kita juga harus memberi kode ya, kode arsip kepada surat. Nah, misalnya ini dari PT Jerami Semi, surat itu dikeluarkan tanggal 24 April 2016. Lalu kita beri kode ya, karena di sini kita menggunakan sistem tanggal, kita beri kode dengan 2016 April 24. Nah, kode ini berarti surat tersebut dikeluarkan tahun 2016 bulan April tanggal 24. Oke. Kita beri kode ya semua surat masuk dan juga surat keluarnya. Oke, dan jangan terkecoh ya buat kalian kalau memberi kode dalam sistem tanggal ini diambil dari tanggal surat yang asli ya, berarti tanggal 24 April 2016 ya, diambilnya dari sini. Bukan tanggal 26 ya, karena tanggal 26 ini khusus untuk pencatatan di dalam buku agenda ya. Jadi ini contohnya 24 April 2016. Ini kan tanggal surat asli ya. Berarti kita beri kode di sini 2016 April 24. Ini dibalik ya, dari tahun, bulan, ke tanggal. Surat yang ini juga sama. Ini kan dikeluarkannya tanggal 16 April 2016 ya. Jadi kita beri kode di sini. 2016 April 16. Berarti surat tersebut dikeluarkan tanggal 16 bulan April 2016. Nah, bukan cuman surat masuk aja ya yang diberi kode, surat keluar juga sama ya. Karena ini tanggal suratnya yang dikeluarkan itu, tanggal 10 April 2016. Berarti di sini juga kita memberi kode 2016 April tanggal 10. Oke. Jadi yang digunakan buat kode itu dari tanggal asli surat ya. Dari tanggal asli surat yang ini, bukan yang ini ya. Kalau penambahan ini mah buat pencatatan dalam buku agenda aja. Baik, setelah semua surat masuk sudah ditambah tanggalnya 2 hari ya yang ini, dan juga sudah dikasih kode. Untuk surat masuk dan surat keluar juga dikasih kode ya. Kita susunkan dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar ya. Dan untuk surat masuk ini kita pakai tanggalnya yang sudah ditambah ya. Nah, ini untuk pencatatan di dalam buku agenda ya. Kita susunkan dari tanggal yang terkecil dulu. Nah, ini udah disusun ya dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar. Ini dari tanggal 4 ke tanggal 7 ya ini. Yang dipakainya, yang diambilnya itu dari tanggal yang udah ditambah ya kalau surat masuk. Nah, kalau surat keluar itu tanggal asli ya, karena kan ini nggak ditambah. Dari tanggal 4, 7, 10, 11, 13 ya yang ini. 13, 15 sampai seterusnya ya, sampai ke tanggal yang terbesar. Nah, setelah sudah disusun, kita lalu mencatat surat masuk dan surat keluar itu ke dalam buku agenda ya. Dan saya menggunakan buku agenda tunggal di sini, di mana surat masuk dan surat keluar ini dicatat di dalam satu buku ya.
Nah, jadi ini buku agenda ya, ini buku agenda tunggal, di mana formatnya itu ada nomor, tanggal, M atau K. M atau K ini bertanda surat itu surat masuk atau surat keluar. Terus di sini ada nomor surat, tanggal surat, dari atau kepada. Nah, dari ini berarti di sini formatnya itu surat masuk ya. Kalau dari terus kepada itu berarti surat keluar ya, untuk surat keluar. Isi ringkas ini diambil dari perihal ya, ini diambil dari perihal. Terus ini kode arsip, karena ini sistem tanggal ya, jadi di sini kode arsipnya dilihat dari tanggal surat di sini ya. Tuh, ini kan 2016 April 4, ini berarti surat tersebut dikeluarkan tanggal 4 bulan April 2016 ya. Ini tuh. Tanggal berarti tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan itu tanggal 4. Kenapa nggak ditambah? Karena ini adalah surat keluar ya. Kan kalau surat keluar itu nggak ditambah ya tanggalnya. Tanggal 4, ini M atau K-nya itu berarti surat masuk atau surat keluar, dan ini merupakan dari surat perusahaan PT Kanti Nugraha, di mana PT Kanti Nugraha itu adalah perusahaan saya ya. Berarti ini surat keluar, berarti di sini formatnya K ya, di sini ditulis K. Berarti itu surat keluar. Terus nomor surat ini diambil dari sini ya. Ini betul kan, tuh sama ya. Terus tanggal surat berarti tanggal yang ini ya. Dari atau kepada berarti surat tersebut dikirimkan kepada siapa. Nah, di sini ada ya PT Naga Pratama. Kita tuliskan di sini PT Naga Pratama berikut dengan alamatnya ya. Dan di sini juga ada isi ringkas. Isi ringkas diambil dari perihal ya. Ini kesanggupan pembayaran. Lalu di sini juga sama kesanggupan pembayaran. Kode arsipnya dilihat dari tanggal surat ya ini. Ya udah. Terus kita catat untuk surat masuk ya, ini dari PT Surya Sarana 5. Karena dari tanggal 4 kita langsung ke tanggal 7 ya, nggak ada surat lain lagi. Nah, kita tulis di sini. Nah, untuk surat masuk kita catatnya dengan tanggal yang sudah ditambah ya, yang ini. Nih, ini kan tanggal asli suratnya itu tanggal 5 ya, tanggal 5 April. Lalu kita tambah menjadi 7 April ya. Di sini kita tulis 7 April, M atau K-nya berarti ini surat masuk ya. Kita tulis M di sini. Terus surat ini ada nomor surat kita ambil dari sini. Ada tanggal surat, berarti ini tanggal surat yang asli ya, yang belum ditambah kalau di sini. Nah, kalau di sini perlu diingat ya, kalau di sini adalah tanggal pencatatan di dalam buku agenda dengan menggunakan tanggal yang sudah ditambah. Sedangkan di sini adalah tanggal surat yang asli yang belum ditambah tanggalnya, oke? Di sini dari atau kepada berarti surat tersebut dari PT Surya Sarana 5 ya, beserta alamatnya ya dituliskan di sini. Isi ringkasnya diambil dari perihal. Nah, ini perihal. Perihalnya adalah permintaan penawaran barang. Di sini perihal penawaran barang. Kode arsip dilihat dari tanggal surat yang asli ya. Berarti di sini tanggal kodenya itu 2016 April tanggal 5 ya. Karena di sini tanggal suratnya itu tanggal 5 April tahun 2016 ya. Seterusnya sampai surat-surat yang terakhir kita tulis sama ya, yang kayak tadi, mau itu surat masuk atau surat keluar. Kalau surat masuk berarti kita tulis di sini itu dengan yang sudah ditambah tanggalnya, oke? Kalau di sini surat yang tanggal surat yang asli yang belum ditambah kalau surat masuk. Nah, lanjut setelah selesai mencatat di dalam buku agenda, selanjutnya kita isi daftar indeks arsip ya. Daftar indeks arsip ini dicatat berdasarkan alfabet ya, mulai dari A sampai Z misalnya. Nah, karena di sini suratnya sudah saya susunkan dari angka alfabet ya, dari alfabet. Ini dari D
sampai ke U dari PT Usaha Makmur ya. Contohnya di sini ada surat PT Dian Aneka Persada. Berarti kita tulis di sini nama perusahaannya itu adalah PT Dian Aneka Persada ya, itu tuh sama ya. Kita indeks dengan indeks serial order, dimana kalau di indeks berarti PT-nya itu pindah ke belakang ya, menjadi Dian Aneka Persada PT ya. Dan kodenya itu DI. Kenapa DI? Karena diambil dari dua huruf. Ini nama ini ya, nama depan ini DI, Dian. Berarti kodenya DI di sini. Terus lanjut, surat berikutnya ada dari ini PT Dwi Jaya Suamitra. Karena tadi ya surat yang pertama itu DI, yang kedua DW, terus nantinya ada EA, berarti IGLI ya. Ini harus tersusun mulai dari A sampai Z ya kalau mengindeks. Ini contoh surat yang kedua, PT Dwi Jaya Suamitra. Berarti di sini ditulis nama perusahaan ya, nama yang asli yang belum diindeks. Di sini PT Dwi Jaya Suamitra. Kita indeks menjadi Dwi Jaya Suamitra PT. Kodenya adalah DW. Diambil dari dua huruf nama pertama ya. Terus ini kan DW Dwi Jaya, lanjut ke EA, lanjut ke FI Finansia Tugu. Jadi kalau mengindeks itu mulai dari huruf A sampai Z ya, tersusun jadinya. Setelah sudah mengisi buku agenda beserta daftar indeksnya, lalu kita tinggal menyusun ya, menyusun arsip, penyimpanan arsip sistem tanggal ya. Kita susunkan dari tanggal yang terkecil dulu ya. Dan disusunnya itu dengan ini ya, yang udah dikode di sini tuh kan udah dikode. Nah, ini kodenya. 2016 April 23. Kita susunkan dulu ya. Baik, ini udah disusun ya dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar. Kalau sistem tanggal itu pas dibuka mapnya ya, pas dibuka mapnya itu yang tampil itu adalah tanggal yang terbesar, dan tanggal yang terkecil berada di paling bawah. Buka dulu ininya. Dan jangan lupa ya, setiap surat itu pakai sekat atau pakai guide ya. Kita masukkan. Setiap surat harus pakai sekat ya. Nah, setelah udah pakai sekat atau pakai guide, lalu kita kasih kode lagi ya di sininya. Nah, di sini. Ini kodenya 2016 April 4. 2016 April 4. Jadi setiap surat kasih guide, terus di guide-nya itu atau di sekatnya itu kasih kode lagi seperti ini ya. Susun lagi ke surat berikutnya, kasih sekat lagi atau kasih guide lagi ya. Lalu kasih kode lagi. Ini kodenya itu 2016 April 5. 2016 April 5 ya. Nah, yang kayak gini say. Seterusnya seperti itu ya, sampai surat yang terakhir dengan tanggal yang terbesar ya. Nah, setelah semua surat sudah dimasukkan beserta sekatnya ya, dan ini udah dikasih kode sesuai tanggal suratnya, lalu kita kasih kode dalam guide atau dalam sekat itu 2016 April.
Ini tandanya surat tersebut dikeluarkan tahun 2016 bulan April. Karena kan dalam suatu susunan arsip itu terbagi menjadi 3 ya, ada masalah utama, masalah, lalu submasalah. Nah, submasalahnya ini surat-suratnya 2016 April 24 ya. Nah, yang ini 2016 April ini merupakan masalahnya. Kita masukkan, lalu kita masukkan lagi sekatnya dengan kasih kode 2016 karena surat tersebut dikeluarkan tahun 2016. Berarti susunannya itu 2016, sekat berikutnya 2016 April, sekat berikutnya 2016 April 24. Jadi sekat yang pertama hanya tahun saja yang dituliskan, sekat yang kedua beserta bulan ya. Jadi 2016 April karena surat tersebut itu bulan April ya yang dikeluarkannya itu. Lalu berikutnya ditulis lengkap ya, tahun, bulan, dan tanggal. Nah, setelah semuanya udah dimasukkan, lalu jangan lupa kita kasih ini ada buku agenda dan juga daftar indeks arsip. Yang pertama kali dimasukkan itu adalah daftar indeks arsip ya. Jangan lupa kasih sekat atau kasih quid. Nah, ini. Nih. Ini ya. Kasih juga di sini daftar indeks arsip. Lalu buku agenda surat. Jangan lupa juga kasih quid atau sekat. Kasih nama di sini buku agenda. Nah, udah. Lalu kita pasang lagi ini kuncinya. Kunci lagi ya. Supaya suratnya itu nggak berhamburan. Udah keluar lagi dari mapnya. Nah, tadi kan di awal saya sudah menyebutkan kalau penyimpanan arsip sistem tanggal itu berarti pas mapnya ini dibuka, berarti yang paling pertama tampil itu adalah tanggal yang terbesar dan yang paling bawah di sini adalah tanggal yang kecil atau surat yang terlebih dahulu masuk ke perusahaan. Nah, ini mulai dari buku agenda. Ini buku agenda. Daftar indeks arsip. Terus ini masalah utamanya ya, 2016. Ini 2016 April. Ini masalah, terus ini submasalah. Nah, ini kan dari tanggal 24. Tanggal 24 April ini merupakan surat yang paling baru masuk ke perusahaan kita ya, atau paling baru dikeluarkan. Yang paling bawah adalah surat yang paling lama dikeluarkan atau paling lama masuk, yang awal-awal yang pertama ya. Ini tanggal 4 yang kayak gitu ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian paham ya yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon maaf ya jika ada yang salah. Kalian bisa komen di bawah jika ada yang salah dan jika ada yang mau memperbaiki penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.